Salam damai dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian. Saya ajak teman-teman untuk merenungkan salah satu topik atau tema yang menurut saya banyak dialami atau digumuli oleh warga gereja dimanapun berada, khususnya apa yang kita sebut dengan spiritualitas, redupnya semangat di dalam berpelayanan, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam berrelasi dengan Tuhan dalam saat teduh atau dalam perjalanan hidup dalam kehidupan ini. Nah, teman-teman, saya ingin menganalogikan hilangnya spirit atau sebut saja gairah di dalam bertuhan, ya, dalam segala aspeknya, itu seperti seorang penebang pohon yang menggunakan alat tebang, ya, alat untuk menebang yaitu kapak, ya, yang lepas dari gagangnya atau hilang dari gagangnya, ya. Ini sama persis ketika bicara tentang cerita tentang Nabi Elisa bersama dengan para penebang-penebang pohonnya yang kehilangan mata kapaknya dan tenggelam di dasar sungai, ya. Nah, seperti itulah analogi yang mengatakan bahwa orang yang kehilangan gairah spiritualitasnya, ya, itu seperti orang yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, ya, seperti orang yang tidak punya tenaga, seperti orang yang tidak berdaya lagi sekalipun dia memiliki banyak hal dalam hidupnya, ya. Dia memiliki keluarga, dia memiliki teman, dia memiliki sumber-sumber finansial, pekerjaan yang baik, ya, dan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk menghibur dirinya dengan cara misalkan berpergian ke sebuah tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang, atau bahkan dia pergi ke puncak-puncak gunung untuk melakukan retreat atau pengunduran diri dari segala keramaian. Nah, hilangnya gairah, hilangnya spiritualitas seperti itu, ya, biasanya terjadi ketika orang melakukan sebuah perjalanan panjang, ya, tanpa atau katakanlah bias rute perjalanan. Yang saya maksudkan dengan bias rute perjalanan itu artinya dia tidak berjalan pada trek atau jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, dia membangun kesimpulannya sendiri, pikirannya sendiri, keyakinannya sendiri, dan berusaha untuk menggapai apa semua yang dia inginkan dalam hidup ini dengan caranya, ya, cara dirinya yang dianggap rasional, masuk akal, dan yakin bahwa jalan yang diputuskan dan ditempuhnya itu akan memberikan satu energi yang besar dalam hidupnya, memberikan kesukacitaan dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya dia sadar benar bahwa semakin dia melakukan apa yang dia yakini itu, justru dia tidak dapat memperoleh apa-apa dari apa yang dia yakinkan. Dan terus-menerus dalam perjalanan hidup ini dia berbenturan dengan banyak hal dan tidak punya kekuatan untuk menghadapinya, sehingga lambat laun, ya, gairah atau spiritualitasnya menurun, ya, dan kemudian bisa kita tebak pada akhirnya nyaris mati atau bahkan sudah mati atau sudah padam. Nah, karena itu penting bagi kita untuk merefleksikan ini, bagaimana kita tetap memiliki energi, memiliki gairah, memiliki daya spiritualitas yang dalam bahasa Paulus berkobar-kobar, ya. Nah, ini mengingatkan kita pada beberapa hal. Yang pertama, misalkan kita bicara tentang perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang belum bijaksana. Di situ dikatakan bahwa boleh direfleksikan bahwa spiritualitas itu butuh yang namanya power, butuh namanya energi untuk menyalakan pelita, ya, artinya kehidupan kita, gairah hidup kita. Nah, sehingga perlu diisi oleh yang namanya minyak. Ya, tanpa minyak itu, ya, kehidupan itu atau api yang kita nyalakan pada sumbu kita hanya akan memakan sumbu itu dan membuat nyalanya hanya sebentar dan kemudian hangus terbakar. Saya jadi ingat dengan apa yang terjadi pada kedua murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus bersama dengan Yesus. Ya, di mana ketika Yesus hadir dalam perjalanan hidup mereka, masuk dalam percakapan mereka, maka yang dialami oleh kedua murid itu
pada akhirnya dia memberikan pengakuan bahwa pantas saja ketika kita berjalan bersamanya dan bicara tentang segala sesuatu, seperti ada nyala api, ya, kobaran semangat, ya, di dalam diri mereka sepanjang perjalanan itu. Nah, kedua ilustrasi ini atau ketiga dengan soal kapak tadi, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, itu mau mengatakan kepada kita, tanpa kehadiran Yesus, tanpa kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka tidak ada yang namanya gairah spiritual. Ya, tidak ada yang namanya power, ya, kekuatan untuk kita gunakan di dalam rangka menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi, masalah yang ada kita hadapi. Ya, jadi gairah, ya, spiritualitas kita itu harusnya tumbuh, ya, tumbuh bersama dengan ketika kita mengalami sebuah perjalanan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Allah, mengalami hadirat Tuhan lewat banyak ekspresi-ekspresi spiritualitas seperti membaca Alkitab, membaca buku-buku teologi yang baik, yang sehat, yang bergizi, ya, kemudian mendengarkan khotbah-khotbah yang baik yang berdasarkan pada pengajaran Alkitab, kemudian melakukan doa, menaikkan pujian, dan banyak hal. Ini semua merupakan seperti minyak yang membuat sumbu kita mulai dialiri, ya, energi dialiri, sesuatu yang dapat membuat kita terbakar, menyala tanpa mengalami kehangusan atau mengalami kepadaman, ya, atau nyala sumbu kita padam. Begitu juga dengan kebersamaan kita mengalami hadirat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita ibarat seorang penebang pohon yang memiliki mata kapak yang tajam, yang terus-menerus dapat diayunkan untuk merobohkan pohon yang ingin kita tebang atau hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup ini. Ya, jadi mengalami kehadiran Allah itu sama tadi saya katakan, bagaimana kita berjalan bersama Yesus, ya, every day walking with Jesus, ya, berjalan bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus setiap hari, bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menyalakan kita, menjadikan pribadi-pribadi yang menyala, yang tidak kehilangan sukacita, yang selalu mampu merespon berbagai macam masalah dalam hidup ini dengan cara yang Tuhan tuntun, dengan cara yang dikehendakinya, dengan cara yang diajarkan sebagaimana ajaran-ajaran sehat yang disampaikan oleh Paulus untuk selalu bersukacita, ya, di dalam segala hal, every situation, ya. Jadi penting sekali buat teman-teman kita bagaimana intinya adalah alamilah hari-hari kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, supaya Roh itu sendirilah yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak akan kehabisan minyak, yang akan senantiasa tajam, yang akan senantiasa dapat berkobar-kobar dalam mengalami perupaan atau wujud dalam konteks ekspresi spiritualitas kita lewat ibadah kita, lewat pembacaan firman, lewat pujian, lewat doa, dan sekalinya. Saya yakin pribadi-pribadi jenis ini adalah pribadi-pribadi yang dapat menularkan semangat spiritual itu, spiritualitas, ya, gairah dalam berpelayanan dimanapun dia ada, terlibat dalam aktivitas-aktivitas pelayanan. Bahkan ketika ia berada di luar kehidupan bergereja dalam pengertian organisasi, dan dia masuk dalam sebuah kehidupan nyata, saya sangat yakin pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi-pribadi pemberi pengaruh yang dikehendaki oleh Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan-renungan dan refleksi-refleksi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Like a bird on a tree,